Welcome to Havana. How do you feel? Hola, I don't know. Let's see. It feels Adana. Havana. It's so hot. Kayak di Indonesia kali ya. Kayak ini masih pagi nih, masih jam. It's the time change already change. Masih jam 8, belum jam 8 kurang 5. Masih agak-agak dingin, masih ada nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas lah. Intinya kan kayak Indonesia juga gitu kan kalau pagi gitu. Lihat muka saya udah perjalanan panjang, udah pengen mandi aja sebenarnya. Ini kita masih menunggu rombongan yang lain. Kita udah di bus. Berapa orang nggak tahu deh. Ada WC-nya juga, entah bisa dipakai atau enggak. Dan kita masih menunggu. Nggak enak ya ikut tur ternyata. Bukannya udah tahu sih sebenarnya, cuma nasib ikut tur pasti kayak gini nih, nunggu-nungguan dan sebagainya. Tapi enaknya terima beres ya, nggak berpusing gitu. Ini sebetulnya kita biasa kalau pergi-pergi gua nggak pakai tour biasanya, cuma karena kali ini kita ke Kuba yang dimana agak-agak rawan nih sebenarnya negaranya. Jadi bukan negara yang bisa kita jalan sendiri dengan bebas gitu, agak enggak sebenarnya. Kenapa kita kesini juga saya nggak tahu. Diajak sama suami ikut aja. Tapi tempatnya menarik sih harusnya gitu, karena dia emang kota negara komunis yang dimana juga banyak inian yang beda deh dari kita kehidupannya. Kayak contoh internet itu bukan sesuatu yang kayak biasa di sini. Tapi entah deh tempat kita ini dapat wifi atau enggak, kita nggak tahu tempat nginep kita. Tapi tadi di airport sempat dapat sih walaupun 30 menit, but it's okay. Sekarang sudah jalan, kita akhirnya bye-bye airport akhirnya. Airportnya kayak gitu kawan-kawan. Ya. Ben de bu şiiri bilen. Sen mutluluğun resmini yapabilir misin abidin? İşin kolayına kaçmadan ama. 1961 yazı ortası Küba'nın. Jadi itu who is that one? Cienfuegos. Cienfuegos, like the airport, right? Airport name. No, airport. Huh? No, this one is Cienfuegos. Just the one we will go later. Isn't it the airport? There is a place. Airport is Jose Marti. Cienfuegos tuh kayak ada satu kota namanya Cienfuegos, ntar kita ke sana. Di situ ada Che. Mungkin kalau penggemarnya ada yang penggemar nggak? Di sini jalan-jalannya tuh agak nggak bisa jauh-jauh dari politik ya, sejarah, politik, komunis, sosialisme. Nah itu tadi yang ada itunya. Nah itu yang ada itunya itu ada Jose Marti. Itu katanya semacam kayak bapak bangsanya orang Kuba deh gitu loh. Jadi ada lagu kan Guantanamera. Nah itu tuh katanya juga itu si Jose Marti, lagunya Jose Marti. Terus kalau ngomongin Kuba tuh biasanya ingat ini juga kan Fidel Castro. Cuma katanya Fidel Castro itu nggak ada di mana-mana kawan-kawan. Jadi maksudnya kayak gini kan kayak Che gitu, terus gitu Jose Marti kita bisa ngeliat tuh banyak kayak statunya, patungnya atau gambarnya gitu di mana-mana, dijadiin nama kota segala. Kayak Jose Marti juga itu ternyata itu airport, nama airportnya di Kuba itu Jose Marti gitu. Tapi ternyata cukup menarik, Fidel Castro itu nggak ada gambarnya, nggak dijadiin nama kota, nggak dijadiin nama sekolah gitu, nggak ada mereka nama Fidel Castro, nggak dijadiin. Kenapa? Karena katanya si Fidel Castro-nya itu kagak mau, katanya kawan-kawan. Dia nggak mau karena dia merasa dia itu sebagai pegawai negara gitu loh, bukannya pahlawan rakyat seperti Che atau Jose Marti gitu, pokoknya dia gitulah. Jadi sekian lah, ini salah satu poin penting
sangat turistik buat turis di Kuba. Ini menjadi pertama kali kita di sini. Ini dari dekat sih. Kalau kalian tahu, biasanya kan saya juga taunya sih kalau komunis itu kan tangan kiri ya. Tapi ternyata di Kuba itu ngomongnya kalau komunisnya kan tangan kanan. Karena mereka percaya kalau misalnya tangan kanan itu dimana tangan pekerja, jadi tangan kanan itu yang pekerja. Ya, Askem. They said it's the right hand right in Cuba. Yes. But actually komunis is the right hand, right? Mostly. Left hand, but in Cuba, it should be right hand because they believe the right hand the one working. The work comes from. Okay, that's the reason. Jadi si Jose Marti itu lebih terkenal juga, bukan maksudnya penting buat orang Kuba karena dia mengakhiri masa penjajahan Spanyol gitu. Jadi makanya dia kayak bapaknya orang Kuba, sorry. Terus si itu yang tadi Cienfuego yang tadi kita udah lihat sama si Che ini itu sama Fidel Castro itu, mereka itu terkenal dan dihormati karena mereka yang memerangi Amerika. Berasa itu sekarang udah sore gitu loh, jam 4 jam 5-an. Terus ternyata bener pas dilihat itu ternyata di Turki itu sekarang jam 4 jam 5-an. Jadi bedanya Turki sama sini itu 7 jam bedanya, 7 jam lebih lambat. Terus jadi makanya pas lihat kayak saya berasa capek banget, kayak udah jam 5-an gitu. Ternyata bener di Turki udah jam 5-an jam 4-an gitu. Tapi sekarang kalau sekarang ini di sini sekarang jam 9 jam setengah 10 lah, masih jam setengah 10, masih pagi sebenarnya. Tapi udah capek gitu. Entah mengapa. Jauh. Tapi jauh-jauh harus semangat jalan-jalannya. Karena kan nggak sering-sering juga. Palingan cuma sekali doang lah ya ke Kuba. Mobil-mobil klasik mulai berparkiran, jadi itu bisa disewa juga per jam. Sejamnya kayak taknya sih $30, kita juga nggak tahu deh. Foto-foto gitu juga kayak bayar deh. Nama juga orang cari duit. Begitu, toplum sağlığı, eğitim. O yüzden Küba devleti binalara değil, insana yatırım yapar. Evet, Güney Amerika'nın veya Latin Amerika'nın en önemli körfezini görüyorsunuz. Körfez limanını görüyorsunuz. Hemen solumuzda başladı. Burası Havana Körfezi'dir. 2 tane kale var karşılıklı. Bunların hikayesini anlatacağım. Hemen sağ tarafımızda kubbesi restorasyon yapılan binada 1959'a kadar Bapistan'ın sarayıydı. Başkanlık sarayıydı orası. Devrim Müzesi olarak hizmet veriyor arka tarafta. Şimdi birazdan duracağız. Otobüsten ineceğiz. İnmeden geri konuşacak, anlatacaklarımız var. Şimdi birçoğunuz buraya bir devrimin izini sürmeye geldiniz belki, bilmiyorum geliş amacınızı. Jadi ini ada patungnya Atatürk juga. Kalian tahu kalau Mustafa Kemal Atatürk itu bapak nasionalnya orang Turki. Jadi favoritnya orang Turki lah. Nah, itu juga ternyata ada patungnya juga di sini karena katanya Fidel Castro itu juga sangat menghormati bapak Atatürk ini, Mustafa Kemal Atatürk, karena menurut mereka dia adalah salah satu revolusioner terbesar pada saat itu. Jadi ini turis Turki kan, pada excited banget buat foto sama patung Atatürk. Tulisannya Monumento a Mustafa Kemal Atatürk. Jalanan sini. Banget kawan-kawan.
warna-warna di sini tuh kayak cakep-cakep banget sih menurut aku, kayak apa ya, vintage gitu kali ya. Kayak ini, kayak menurut aku tuh kitchenette itu, tahu kan kitchenette mixer itu, peralatan rumah itu kayaknya ngambil ide warnanya dari sini deh. Soalnya cakep-cakep banget dan mirip banget sama si kitchenette warna-warnanya dia. Itu depan tuh adalah gereja kayaknya. Ne zaman ki o meydan büyüyen o şeyin İspanya'ya gidenler mi? İşte biraz şeydir, doğruya göre. Alışmışsın kazalarda rezidansta oturmalara. İzmir'de şu var. Evet. Fidel'le bir kere karşılaşıyorlar. O da bir balık tutma yarışmasında. Onun fotoğrafı karşılaştıkları gibi. Ya gidiyor. Where the go? Where the go? Now he's mine. İçeride ne var? Aşkım içerisi de açık ya. Söyleyelim mi? Dilek tut Gel, ya gel. bana. Bunu. Çünkü minareyi çalan kılıfını hazırlıyor. Tahtadan bunu inşa ediyorlar. Biz diyorlar Allah'ın kelamını, Tanrı'nın kelamını getirdik bu ülkeye. Jadi sekarang ini kita ada di Plaza La Catedral, plasanya Katedral, square-nya Katedral judulnya. Jadi dilihat di belakang saya itu ada katedral juga, kayak kelihatan oke banget, tua. Tapi itu ternyata di sini di Kuba itu sebenarnya gereja ini pun banyak gereja, cuma gereja-gereja itu nggak aktif katanya, karena orang-orang Kuba sebenarnya nggak percaya, bukannya yang Katolik gitu loh. Jadi agama mereka adalah ada agama sendiri. Jadi namanya Santia kalau nggak salah saya tadi ngomong, itu dia percampuran dari Christianity. Jadi ada Yesusnya juga, tapi juga ada kayak banyak pengaruh dari Afrika gitu loh, agama Afrika yang ada kayak shamanism seperti itu. Jadi mereka nggak butuh tempat ibadah buat beribadah. Jadi
gudang gitu buat penyimpanan barang. Nah, yang di belakang ini dibuka, baru aja dibuka belum lama. Tapi dulu juga itu gereja itu juga dipakai untuk penyimpanan doang gitu loh, nggak bukan yang buat ibadah. Begitu, cukup menarik ya. Dan katanya orang Kubanya juga, yang orang Kuba aslinya nggak pernah ada yang masuk ke gereja situ buat ibadah sebenarnya. Banyak kan turis-turis yang masuk ke situ buat ibadah. Jadi begitulah ya tentang agama di Kuba. Terus juga di sini tuh banyak imigran orang Afrika juga. Jadi banyak yang orang gitu. Saya nggak mau ngomong soalnya ada takut mereka tahu malah jadi nggak ini. Intinya ada banyak orang dari Afrika juga akhirnya tinggal di sini, dan akhirnya itu juga mempengaruhi dari agama di Kuba. Jadi mereka itu sebenarnya datang juga sebagai buruh ya awalnya. Sekarang ini kita lagi di tempat masih daerah si square-nya si La Katedral. Di sini katanya boleh banget buat makan-makan. Kalau mau makan restoran dinner gitu. Ntar mungkin kita dinner harus makan sendiri kan, mungkin kita ke daerah sini. What? Love the color here, so cute. Having trainings because of that, making too much. Señalando las principales cuestiones en la historiografía bayamesa que tiene el contenido como tal, y luego también va panas banget kawan-kawan. Simon Bolivar katanya, tapi nggak tahu juga siapa. Banyak banget tentang museum ini. Aku suka banget daerah sini soalnya bener-bener kayak gemes banget. Simon Bolivar burada yaşadı. Pergi. İlk savaşında önemli bir karakter oldu. Topraklar çok önemli topraklar.
Latin Amerika ve Avrupa'nın özgürlükleri çok farklı. O yüzden de Marsilya'da Bolívar diyor. Ameria. O ne acaba? Denger gak ada yang kayak ngomong gitu, Mai. Itu ada kayak yang jual kacang gitu, orang Afrika. Dia nyanyi gitu, gak tau artinya, mungkin kacang kali ya. Suaranya bagus tapi warnanya cantik sekali. Tavsiye ederiz. Buradaki gidebilecek güzel restoranlardan bir tanesi. Ternyata adalah bank. Wow, vintage banget, gemes, so gemes. Terus di situ ada juga rumah-rumahan, warnanya so cute. Terus ternyata di sini ada museum coklat. Şimdi ben bu mahalle, bu sokak Surga kita. İspanyol Plaza tua artinya vieja. Ih, cakep banget sih warna-warnanya, aku suka banget di sini. Hai. Untungnya di Izmir juga udah mulai panas kan, jadi kayak adaptasinya nggak terlalu jomplang. Kalau nggak kayak bakalan jomplang banget. Di Kuba ini cuma ada kayak Indonesia udara, dia tropical juga, jadi panas doang, nggak ada dingin, nggak ada winter gitu, nggak ada di sini. Nah, anak-anak pada main, rame, mungkin sekolah kali itu ya, tahu juga deh.